Alhamdulillah Bu, saya selalu seger. Alhamdulillah sekali. Sudah siap untuk melakukan observasi di kelas? Siap, ya harus siap. Meskipun saya ada redepnya Bu, ini Bu. Kuatirnya ada yang saya ada tahap atau yang terlewati gitu Bu. Dan redepnya. Cuman bismillah saya akan mencoba yang terbaik. Ya, sudah disiapkan modul ajarnya. Sampun sudah. Kan modul ajar itu kan cuma rencana ya. Betul. Ketika nanti pembelajarannya tidak sesuai dengan itu, ya mengalami saja seperti apa. Nggak usah khawatir ini dan itu. Iya itu. Ya, dari observasi yang akan kita lakukan nanti, kira-kira berapa mau ngajar kelas berapa, jadi materinya apa? Saya rencana mau ngajar kelas 11 Bu, di sini nanti kelas 11 TESA. Materinya tentang operasi aljabar pada matematika. Untuk materinya apakah nantinya itu ada hubungannya dengan kehidupan sehari-hari mereka? Ada Bu, benar sekali. Jadi materi itu memang ini merangkum data-data yang banyak menjadi satu bentuk data dalam kerangka baris dan kolom. Kemudian setelah itu tujuan pembelajarannya kira-kira apa Bu? Dengan tujuan pembelajaran dengan melakukan pembelajaran berdiferensiasi, kemudian ada KSE, penerapan KSE, diharapkan peserta didik mampu untuk menganalisis operasi aljabar pada matriks. Menganalisis operasi aljabar pada matriks. Kemudian yang Bu Nova gunakan strateginya gimana? Saya nanti rencananya dengan menerapkan tadi Bu, yang pertama adalah disiplin positif. Dalam hal ini karena kita di SMK itu ada disiplin 5R, rawat, bersih, rapi, kemudian kemudian yang kedua adalah dengan melakukan pembelajaran berdiferensiasi, mulai diferensiasi proses, konten, sampai diferensiasi produk, dan menerapkan 5 kompetensi sosial emosional. Dalam penerapan untuk diferensiasi, tadi Ibu menyebutkan ada diferensiasi konten berupa apa? Diferensi konten nanti rencana saya dalam menyajikan pembelajaran itu, saya tidak hanya menyediakan media berupa buku teks saja, tapi saya ada bermacam-macam Bu, saya sesuaikan dengan kebutuhan dan gaya belajar anak-anak. Ada medianya berupa buku teks, kemudian video YouTube, dan saya juga membebaskan anak-anak menggunakan gadgetnya untuk browsing, atau mungkin yang senang sambil mendengarkan musik saya bebaskan asalkan tidak mengganggu teman yang lain. Itu untuk kontennya. Kemudian untuk prosesnya. Dalam proses juga sama Bu, pada saat menggali informasi untuk menemukan jawaban dari suatu permasalahan di LKPD pun saya membebaskan anak-anak. Jadi saya tidak mematok, oh kamu selesaikan ini nanti harus bentuk poster, oh kamu selesaikan ini harus nanti bentuk PowerPoint. Tidak, saya bebaskan sesuai dengan kesepakatan anak-anak dalam kelompok-kelompok yang sudah terbagi sesuai dengan ini tadi gaya belajar dan minatnya. Oke, dari proses nanti ujung-ujungnya ke produknya. Ya. Kemudian untuk LKPD, untuk tugas anak-anak, kira-kira selesai di jam yang sama, di hari yang sama atau gimana? Kalau untuk permasalahan, jadi di LKPD itu saya ada permasalahan, ada tugas. Kalau untuk permasalahan diselesaikan saat itu juga, kemudian dipresentasikan untuk ditanggapi dengan kelompok lain. Tapi untuk tugas itu memang ada tugas yang dikerjakan di rumah. Jadi nanti tugasnya itu saya bebaskan sesuai dengan tadi diferensiasi produk itu, pengumpulannya ada batas waktu tidak di hari itu. Oke, luar biasa sekali, itu sudah tertata di modul ajarnya di Nova. Kemudian ketika semua proses itu berjalan, kira-kira KSE, PSE-nya yang diharapkan dari anak-anak ini, output-nya ya, output dari pembelajaran itu seperti apa? Saya harap anak-anak itu ada di manajemen diri dan di pengambilan keputusan bertanggung jawab. Manajemen diri itu nanti dia pada saat bagaimana mengatur waktu kapan dia perlu menyampaikan pendapat di kelompoknya, kemudian manajemen diri mengatur waktu kapan menyelesaikan tugasnya, dan pengambilan keputusan yang bertanggung jawab itu adalah memilih hasil jawaban yang memang dia benar-benar sesuai dengan pemikirannya dan dia bisa mempertanggungjawabkan itu. Baik, terima kasih Bu Nova, sangat rinci sekali.
terakhir, kira-kira fokus observasi kali ini difokuskan di mana? Saya fokusnya di metode pembelajaran Bu. Jadi nanti harapan saya dengan metode diferensiasi tadi dan juga menggabungkan dengan KSE bisa menghadirkan pembelajaran yang berpusat pada murid. Baik, ya terima kasih Bu Nova. Itu saja, sudah siap untuk observasi di kelas, nggih? Siap Bu. Nggih. Terima kasih untuk hari ini observasi kita. Kita siap-siap untuk melakukan observasi di kelas. Terima kasih Bu Nova. Sami. Sebelum kita mulai pembelajaran hari ini, agar kegiatan hari ini berjalan dengan lancar dan ilmunya membawa manfaat, silakan dipimpin berdoa dalam hati kepada absen 19 sesuai tanggal Jeffrey Al-Arif. Silakan dipimpin. Siapa? Doa dimulai. Doa selesai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini? Sehat, ceria. Tadi habis upacara seger ya? Oke, masih ingat dengan 5R, budaya 5R yang akan kita terapkan di industri? Ada yang masih ingat apa saja budaya 5R? Ringkas. Ringkas, yang lain? Rajin. Rajin, rapi, kurang 2, siapa lagi? Asik. Nah, selamat, pinter, bagus sekali. Nah, untuk menerapkan budaya 5R tersebut, silakan cek di kanan, kiri, depan, belakang, apakah ada sampah kecil. Sampah sekecil apapun, silakan diambil, bawa keluar untuk dibuang di tempat sampah. Siap? Baik, diingat lagi kesepakatan kelas kita di dalam matematika apa saja? Kopi dilepas, ada lagi kesepakatan kelas tadi. Bagaimana kemarin kalau meninggalkan ruangan bagaimana? Berapa menit izin? 5. Oke, baik. Ya, bagus sekali anak sebelah Sesa memang luar biasa. Hari ini sebelum mulai pembelajaran saya mau mengecek kehadiran dulu ya. Ada Ahmad Mustamul Arif, hadir. Ada kemudian Lulu Ramadhani, ya, Effendi Saputra. Oke. Jadi hari ini kita akan belajar mengenai operasi pada matriks. Nah, operasi pada matriks nanti kalian boleh memakai buku paket yang ada. Oke. Kemudian boleh juga kalian mengakses link YouTube video pembelajaran dari saya. Link sudah saya kirim di grup kelas. Atau kalian boleh browsing materi. Nah, gitu ya. Seperti kita ketahui, kalau yang namanya aljabar itu dalam matematika diapakan saja? Dikali, selain dikali, ditambah, terus dikurangi. Oke, kita. Nah, di matriks juga seperti itu, tapi syaratnya ordo harus sama. Kemarin ordo itu artinya apa? Sip, bagus sekali, baris dikali kolom. Oke, baik. Lebih memahami terkait apa itu operasi aljabar pada matriks. Kita bikin kelompok. Kelompoknya Bu Nova yang memilih. Kenapa? Bu Nova sesuaikan dengan karakteristik belajar kalian, kemudian bakat kalian, dan juga dari nilai tes yang kemarin ya. Silakan membentuk kelompok per 66. 44 aja nih. 44 ya. Mustamul Arif Bila, dengan Ari Dwi Handika, dengan Calvin, dengan Fahmi Mujadi. Silakan membentuk kelompok. Baik, semuanya sudah terbagi dalam kelompok. Berikut Bu Nova
beda. Oke, kelompok 1 silakan dikerjakan masalah 2. Kemudian kelompok 2, kelompok 1 ya. Kelompok 2 silakan dikerjakan nomor 1 yang A. Oke. Kelompok 3 silakan dikerjakan di nomor 1 dan nomor 2. Nomor 1 ada deh. Oke, baik. Silakan dikerjakan waktu mengerjakan berdiskusi. Kalian berdiskusi dalam kelompok untuk menyelesaikan persamaan itu. Kemudian nanti silakan presentasi ke depan. Waktu mengerjakan adalah 30 menit. Dalam menyelesaikan permasalahan yang ada di LKPD ini, kalian dibebaskan untuk mencari referensi, bisa dari YouTube, bisa dari buku, bisa dari googling, atau dan nanti untuk mempresentasikan hasilnya pun kalian dibebaskan. Boleh presentasi pakai video, boleh presentasi langsung ke depan papan tulis, atau boleh presentasi menggunakan PowerPoint. Silakan dikerjakan. Kelompok mana yang mau presentasi duluan? Oke, kemudian yang berikutnya kelompok siapa? Baik. Selanjutnya oke, siap. Dipersiapkan diri dulu. Transport suatu matrik adalah suatu matrik lain N kali M, di mana elemen-elemennya tidak ada yang berubah. Nilai akan tetapi hanya berubah letak dan posisinya. Di mana baris menjadi kolom dan kolom menjadi baris. Matriks A 2, 1, 3, 4, 5, 6 dan dilanjut menjadi matriks B 2, 3, 5, 1, 4, 6. Oke, kasih aplaus untuk kelompok pertama yang mau maju. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 4 ingin mempresentasikan Matriks. Tidak tahu nih matriks. Oke, terima kasih untuk kelompok 4. Beri aplaus semuanya. Oke, terima kasih. Pembelajaran hari ini sudah selesai. Mohon ditingkatkan lagi pemahaman mengenai matriks. Jangan lupa tugasnya bisa diselesaikan dengan membuat video, membuat PowerPoint, ataupun juga dengan teks saja. Sesuaikan dengan kemampuan kalian. Untuk minggu depan kita akan belajar mengenai kesamaan matriks, di mana ada 2 matriks yang sama tapi ada variabel yang belum terselesaikan. Kita akan belajar bersama mengenai hal tersebut. Sebelum saya akhiri, mungkin ada pertanyaan? Tidak. Terima kasih. Mohon maaf kalau saya ada salah. Selamat melanjutkan belajar. Tetap semangat. Semoga ilmu hari ini manfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bu.
alhamdulillah Bu. Tadi pas awal saya sampaikan saya ada gemeter tinggi. Ternyata pada saat proses mengalir apa adanya seperti pembelajaran itu lebih enak. Jadi saya merasa tidak terbebani. Meskipun ada sedikit kekhawatiran apakah saya ini sesuai atau tidak, tapi setelah melaksanakan itu saya lega. Kenapa? Karena saya merasa sudah melaksanakan pembelajaran sesuai dengan yang saya rencanakan. Meskipun nanti mungkin ada yang kurang-kurang mungkin. Kalau menurut Bu Nova dari kekhawatiran jenengan itu ada yang kurang-kurang tadi ya? Pembelajarannya kan ada yang kurang. Kira-kira kekurangan dari pembelajaran yang Ibu Nova lakukan apa menurut jenengan? Saya tadi merasa saya belum maksimal dalam memanfaatkan IT. Jadi tadi saya rasa ada kurang kesalahan teknis sehingga ada sedikit pemanfaatan IT itu belum bisa maksimal untuk memfasilitasi anak-anak sesuai gaya belajar mereka. Kemudian tadi mungkin saya juga agak kurang pada saat closing, pada saat penutupan, kurang memantapkan mungkin dan memotivasi anak-anak. Setelah jenengan tahu bahwa kekurangannya jenengan di situ, strategi apa yang kira-kira ke depannya jenengan lakukan untuk menutupi dari kekurangan yang sudah dilakukan? Saya sepertinya perlu merencanakan penggunaan IT dalam format lain Bu. Karena ternyata pada saat menggunakan IT yang tadi kurang maksimal, mungkin besok saya akan memanfaatkan pembelajaran itu yang anak-anak bisa berinteraksi melalui HP-nya anak-anak sendiri. Jadi tadi dari sana saya jadi belajar, oh seperti ini kurang efektif ternyata karena memerlukan banyak waktu dari penyiapan sampai hasil. Besoknya saya sudah ada angan-angan, oh lebih cepat sepertinya pakai gadgetnya anak-anak sendiri. Luar biasa sekali Pak. Dari kekurangan jenengan sudah punya strategi yang akan jenengan lakukan ke depannya, dan semoga dari strategi itu bisa memaksimalkan pembelajaran yang dilakukan di kelas jenengan. Gimana setelah unek-unek jenengan itu jenengan sampaikan saya perasaan uneknya jenengan sekarang gimana? Lega saya Bu, jadi saya akhirnya tahu, tapi saya pun juga bisa mencarikan solusi. Kayaknya enak gitu Bu, dari penggiringannya itu, oh iya ya, jadi saya tahu masalah saya, kemudian oh iya saya bisa menyelesaikan masalah saya itu dari diri saya sendiri gitu Bu. Jadi itu oh enak sekali, manfaat sekali buat saya. Ya, itu yang dari pembelajarannya. Kemudian feedbacknya untuk kan observernya tadi kan dengan guru lain gitu ya. Kedepannya kira-kira untuk menularkan pengetahuan jenengan tentang pembelajaran berdiferensi environment jenengan seperti apa rencananya? Rencananya saya nanti mau di komunitas itu Bu, kita akan berkumpul bersama. Yang awalnya nanti akan saya tunjukkan memang video saya ini mungkin nanti akan biar ada umpan balik dari teman-teman kurangnya apa, baiknya apa. Nah dari berkumpul bersama itu kita akan membuat perencanaan dan berkumpul bersama maksudnya tadi akan jadi tahu kan Bu mana yang bisa dimanfaatkan, mana yang perlu saya diperbaiki, yang bisa bermanfaat untuk kami semua teman-teman sejawat. Setelah itu kita membuat perencanaan pembelajaran yang baik, yang berdiferensiasi, kemudian ada KSE-nya juga ada disiplin positif. Luar biasa sekali Bu Nova. Kira-kira dukungan yang perlu jenengan dapat itu dari mana saja? Dukungannya semua Bu. Yang pertama mungkin sarpras ya Bu, itu maksudnya sudah biasa sarpras yang memadai. Kemudian yang kedua adalah dari teman-teman sejawat, karena teman-teman sejawat yang tidak toksik Bu, jadi yang saling mendukung, saling support itu juga memotivasi saya. Salah satunya adalah teman saya yang tadi ikut observer itu, beliau sangat mensupport saya, juga sering memberikan kritik dan saran untuk perbaikan. Kemudian juga dukungan dari Bapak Kepala Sekolah, kalau Bapak Kepala Sekolah tidak memberikan izin, saya juga tidak bisa melaksanakan yang seperti itu. Alhamdulillah sekali Bu. Tadi kita sudah memahami apa kelebihan kita, kekurangan kita, kemudian bagaimana cara kita akan menyampaikan kepada teman-teman. Semoga kedepannya pembelajaran yang akan kita lakukan berikutnya sudah sesuai dengan apa yang dimiliki oleh keinginan anak-anak, apa yang dimiliki oleh
profil belajarnya, kemudian bakat dan minatnya, dan kedepannya bisa melakukan pembelajaran berdiferensiasi di semua jenjang kelas gitu. Itu saja Bu Nova dari saya, dan kurang lebihnya saya mohon maaf. Semoga kedepannya kita sebagai guru bisa menyajikan pembelajaran yang bermanfaat. Terima kasih banyak Bu, sangat bermanfaat sekali. Terima kasih Rahuli pun, sehat-sehat semuanya. Bareng Bu, assalamualaikum.